Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama sekali yang saya banggakan dan saya muliakan para jamaah subuh Masjid Jami' Hasanuddin Sabihisma Rabbikal A'la. Mudah-mudahan selalu istiqamah dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita tak lain bukan adalah mencapai ridha Allah, supaya mendapat rahmat Allah, yaitu titik akhirnya adalah surganya Allah. Kalau Allah Ta'ala fil Quran Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbaka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Jadi ayat tadi ibu, bapak-bapak, itulah yang kita capai. Mudah-mudahan Allah memberikan kita, mengangkat kita di tempat yang terpuji di sisinya. Adapun judul pagi ini bapak dan ibu yang akan sampaikan adalah tentang bagaimana atau beberapa sarana untuk mencapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahulu Bapak dan Ibu kan lebih tahu tuh judulnya. Beberapa, jadi ada beberapa untuk mencapai ya sarana atau tampeknya menggapai cinta Allah. Kita tentu semuanya mengharap cinta Allah Bapak dan Ibu ya. Kalau kita dicintai Allah, tentu apapun yang kita minta Allah akan mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini kata Allah itu ada 3 Bapak dan Ibu untuk kita mencapai, untuk untuk meraih ya, supaya kita mendapat cinta Allah. Mungkin kehidupan kita sehari Bapak dan Ibu yang kita akan mengharapkan cintanya ya. Seseorang dulu. Kalau kita suami ya, supaya istri cinta pada suami. Dan juga kalau istri kita harus tahu juga Pak Ibu ya, harus cinta pula suami kita sama kita Pak Ibu ya. Bagaimana supaya suami kita cinta sama kita atau istri cinta sama kita? Tentu kita cari jalannya bagaimana untuk meraih cinta itu Bapak ya, Ibu. Ya Pak. Di mana senang hati istri atau amak-amak pajak dibuat ya Bapak. Dan juga ibu-ibu di pasuan tuh Bu, jago pagi kok buat kopi pagi, kau buat sarapan ke Karajo atau ke sawah, apapun aktivitas sawah. Kan ibu sediakan dulu apa ibu? Ndak apa jangan siapa seorang tu nak, bakal baik. Di ladang itu juga Pak dan Ibu. Karena Allah ini semuanya kita adalah makhluk Allah. Bagaimana Allah tu sayang sama kita? Kita tentu cari perhatian Allah pada Ibu ya, supaya Allah cinta. Mungkin minggu yang 2 lewat Pak Ibu itu orang mukmin itu 2 macam ya. Untuk menggapai cinta dia Ibu. Pertama adalah muqtasid. Itu orang beramal sedang-sedang siapa dan Ibu. Yang diwajibkan itu salah dan sunat tidak usah gitu kan. Kemudian ada lagi as-sabiqu bil khairat. Bersegera untuk membuat kebaikan, ditambahnya yang sunat, ditambah yang semuanya. Itulah. Itu tujuannya juga untuk Allah itu cinta sama kita. Dan di sini secara fokusnya cara menggapai cinta Allah itu, cara meraih Allah itu cinta sama Allah. Ada 3 macam Pak Ibu ya. Yang pertama yaitu
senantiasa hidup kita ini bersama selalu dalam petunjuk Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Jadi apa yang dikatakan Allah itu harus kita ikuti, wajib kita ikuti. Dan yang dilarang oleh Allah harus kita tinggalkan. Apa caranya yang diperintahkan Allah? Kalau nak mulainya mengikuti perintah Allah yaitu lewat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu apa? Ngana Pak dan Ibu. Jadi Al-Quran itu harus dibawa kemana pergi Pak dan Ibu. Maka sebab kemana pergi itu apapun kerajawa perkataan awak yang sesuai dengan perkataan Allah. Apapun kamu awak pai, awak sesuai lo. Misalnya awak menjual Bali Pak dan Ibu ya. Awak kok supaya laku barang awak kok. Tu aku rencak padahal di bawahnya buat busuk-busuk. Tiba rumah orang mau deh, misalnya lado, atau segala macam lah yang di Bali. Rancak ditaruh, rancak dia teh. Itu dijual. Murah ala yulo tertarik orang Bali. Pokoknya busuk di dalam Bali. Itu adalah namanya curang. Dilarang oleh Allah itu Pak Ibu. Celakalah bagi orang yang curang. Atau timbangnya kurangi Pak Ibu. Wak membeli banyak timbangannya, banyak ukurannya, tapi pas menjual dikurangi. Itu namanya wak celaka. Fawailul mutaffifin kata Allah. Celaka bagi orang yang curang. Apa itu? Apabila dia membeli dipenuhkan sukatannya, ukurannya. Kalau menjual dikurangi. Kalau membeli timbangannya dibanyakan tambahlah, tapi menjual dikurangi. 1 kilo duit 8 on. Bau tuang sasaran tapi rugi nanti akan dituntut di akhirat apapun itu adalah larangan dan perintah Allah. Jadi di mana awak dapat itu larang? Di Al-Quran. Karena petunjuk awak dah Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi. Itulah Al-Quran. Tak ada ragu lah Bu. Jadi kalau awak kata itu berarti ragu ke Al-Quran. Tak iya pada. Itu Bu ya. Apa guna Al-Quran? Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk awak itu Pak Ibu. Dalam kehidupan sehari di Al-Quran awak dipegang teguh. Adi mau awak tahu Bapak dan Ibu. Al-Quran sendiri awak tak kenal, awak tak tahu, tak pernah awak baca Al-Quran. Jadi disuruh tu dari Allah dari Nabi SAW Bapak dan Ibu. Apa kata Allah dulu? Wa an atlul qur'ana faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin kata Allah. Dan supaya aku membacakan Al-Qur'an kepada manusia. Kan itu perkataan Allah dibaca kepada manusia, maka barang siapa yang mendapat petunjuk dari Al-Qur'an itu sungguh dia mendapat petunjuk untuk dirinya sendiri ya. Kemudian bagaimana lagi Pak Ibu? Dan maka sesungguhnya dia adalah mendapat petunjuk untuk diri sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah sesungguhnya aku hanya memberi petunjuk. Jadi siapapun itu untuk Nabi Pak Ibu ya, dibacakan Al-Quran. Siapa mendapat petunjuk untuk dirinya sendiri. Tapi kalau siapa yang sesat, itu tugas Nabi Muhammad dan juga tugas dari pewaris Nabi adalah para ulama yang menyampaikan. Hanya menyampaikan. Termasuk ambo hanya menyampaikan ke ibu ikut Al-Qurannya. Jadi kalau Bapak petunjuk tergugah Pak, namun menjalan itu adalah untuk diri sendiri. Tetapi kalau yang sesat itu adalah tugas ulama, tugas orang-orang yang tahu dengan itu ahli ulama Pak Ibu ya, atau ustazah atau ustaz yang menyampaikan, tugasnya menyampaikan Pak Ibu ya. Jadi mau terima atau tidak itu dari hanya sudah disampaikan. Kemudian bagaimana kata Nabi tentang Al-Quran tadi? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu alamal Qur'an wa 'allamahu apa namanya? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu ya. Siapa yang paling baik, yang paling utama kata Nabi
Banyak orang pada punya kelebihan, banyak siapa yang baik kayunya, tinggi jabatannya, tinggi pangkatnya, yang paling hebat ilmunya. Tapi di samping itu, siapa yang paling baik dari semua orang itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Jadi siapa yang tidak mau belajar Al-Quran, berarti dia tu belum termasuk orang yang paling baik kata Rasulullah. Tentu mencari yang terbaik Bapak dan Ibu ya. Apapun kerja minta nan elok, nan terbaik. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya ke pasar Pak dan Ibu. Mangga rancak-rancak, buah ni Pak ya, macam-macam itu, atau tomat atau lado Pak dan Ibu ya. Ia buat contoh untuk sehari-hari Pak dan Ibu ya. Barang sekilo sekian, buat pilih aja Ibu. Termasuk ambonya Pak ya. Buat pilih apa lah, cancak buat pilih aja. Masa buat pilih? Karena mencari yang terbaik dari yang baik itu, cari yang melok dari itu lah. Apa Ibu ya? Iya Bu, Ibu kan pasal milih kan? Tomat cancak kadang-kadang tu ambil saya memang tak percaya ada pilih. Ambil saya kat sekilo, namu ada pilih aja kau gitu. Serang saya orang menjual, tak muat kan? Tapi bukan usah dia usah. Gitu juga balik mangga atau buah-buahan ini buat pilih durian boleh buat ya. Kan buat durian tu buat pilih kecil itu. Ya Pak. Bapak gitu. Karena mencari yang terbaik dari itu. Itu secara logikanya Pak ya. Itulah. Jadi Allah juga Nabi mengatakan siapa yang paling baik? Ditanya oleh seseorang sama Rasulullah. Siapakah orang terbaik ya Rasulullah? Jawabnya, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bapak Ibu ya. Jadi dalam hidup Ibu, baca Quran itu ya wajib bukan pada Ibu. Kalau ada orang mengatakan ampunlah pandai mana belajar itu, kata Rasulullah pernah baca hadisnya, itulah yang nyata-nyata orang yang bodoh, yang tidak mau belajar, cukup ilmunya itu saja katanya. Sedangkan untuk ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat, baru berhenti menuntut ilmu, apalagi ilmu Al-Quran. Seperti orang yang hafal Quran pada Ibu ya, itu dia harus melihat lagi masaknya tu, lihat Quran balik, entah panjang pendeknya lupa atau lupa baca lihat. Mungkin kita tanya yang hafal Quran tu berucap macam ni apa dia? Lupa tasdiknya cik, lupa panjangnya cik. Misal minal jinnati wan nas misal. Tu salah, undang dari awal balik hafal Quran tu. Jadi balik, rupanya nak panjang loh. Minal jinnati wan nas. Jadi balik. Alhamdulillah Pak Ibu ambil gitu kalau kadang awak baca hafal tu boleh jadi jadi betul nak rujuk kembali wak cari Al-Quran tu Bapak Ibu. Itulah wajib kita membaca Al-Quran. Walaupun dah hafal, tapi wak kadang nama manusia lupa Pak Ibu ya. Manusia ke tempatnya lupa dan tempatnya dosa kesalahan. Jadi bagaimana? Kembali kita kalau wak berdosa berarti kembali bertobat. Itu Al-Quran Bapak dan Ibu. Orang yang paling baik adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau nak pelajari Al-Quran Pak Ibu, Pak akan membacanya Pak dan Ibu. Sedangkan baca Al-Quran itu Al-Quran berbeda dengan bacaan yang lain Pak Ibu. Satu huruf pahalanya 10. Bu baca alif lam mim. Berapa huruf tu Bu? 3 huruf. 3 huruf kalau kali 10-an. 30-an. Kalau nak rinci alif itu tulisannya apa Bu? Alif 6 huruf itu Bu 3 hurufnya Bu. Alif 3 hurufnya. Kali 10-an. Alif rinci dia balik. Ya, alif a hamzah. Lam tu 3 huruf lam. Fa 3 huruf. Jadi nak terhingga pahalanya Bapak Ibu kita membaca Al-Quran. Berbeda dengan mahfal lagu, mahfal syair, segala macamnya. Tentu ada nilainya itu. Jadi Al-Quran ada nilai. Walaupun tak tahu artinya, membaca saya dapat pahala Bapak Ibu. Tak pandai baca mandanga. Orang yang mendengarkan baca Al-Quran sama pahalanya dengan orang membaca. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, kata Allah.
Kalau dengar orang baca Al-Quran, jangan elok-elok aja. Insya-Allah itu perintah. Fastamiu, hendaklah kalian dengarkan. Itu perintah Allah Bapak Ibu ya. Kemudian simak elok-elok supaya tahu paham walaupun tak artinya, tapi tenang hati mendengar baca Quran. Jadi jangan mengecek kalau baca Al-Quran, jangan elok simak. Wa ansitu simak kecek Allah. Gunanya untuk awak supaya kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, itu dah satu baca Al-Quran Bapak Ibu ya. Jadi kalau dengan tuan Bapak dan Ibu, bacalah Quran itu di rumah. Kecek Nabi lah, orang yang tak ada baca Al-Quran, dalam hatinya lidahnya tak pernah baca Al-Quran, lidahnya tak pernah, itu sama ibarat rumah tua. Bayangkan rumah tua, rumah tinggal, ada dari situ laba-laba, kalajengking, ular, selalu datang ada di situ seram. Bantu itulah anggota badan awak. Kalau tak pernah awak lidah awak membaca Al-Quran. Itu ibu ya. Jadi orang yang tak pernah baca Al-Quran sama dengan rumah tua. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil harbi. Jadi sesungguhnya orang ya laisa fi jawfi, tidak ada di kerongkongannya kau dah bu, tak pernah membaca Al-Quran, tidak ada kata Al-Quran tu di rumahnya. Jadi fi jawfi tidak ada seketiknya, tidak ada baca Al-Quran tu. Kemudian jadi sama jo kal baitil harbi, seperti rumah tua. Bait itu rumah, harbi tua. Kal bait seperti rumah tua, rumah tinggal. Ibu bapak pernah mencari rumah tinggal? Rumah tua, takut ke situ dapat ibu. Seram. Ayah lawa-lawa, laba-laba, satu binatang buas satu di situ. Ibarat itulah korban awak nak pernah baca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita bisa baca. Kemudian lanjut yang kedua itu bapak dan ibu, yaitu supaya mendapat cinta Allah itu menghilangkan rasa apa bu ya, kita tertarik ke hati untuk dunia ya, tertarik ke dunia melulu, akhirat terabaikan. Dek mencari mati-matian, tak tahu waktu salat kurang azan bapakan sekali tu. Dia dah sektor ustaz petang pada ibu ya, seorang petani ya, dia juga baunya ya, terus ketek ya. Jadinya pandai istirahatnya, bak kecek petani kalau kabau, yo apa, lapang, yo asamua, kalau deh. Terang orang azan yang saji, bertanya kabau ke tuannya tadi, tuan, yo, terang orang azan lain, dah salat, dah asamua cakap kau. Gitu kan ibu, itu cerita tapi ada kemahnya semua aja. Jadi semua aja kabau, jadi semua lepas, semua aja kabau, semua punya balik. Tapi terang azan, dah solat enggak, semua aja kabau, dia enggak solat dia cakap kabau. Itu kira-kira pada ibu ya. Jadi dunia seperti mati-mati kaki keteh kalau turun enggak mencari pitih, menunggu-nungguan pitih, enggak tahu dia boleh itu. Tak dapat waktu itu mengapai tak cinta Allah awak. Walaupun bahasa sikan waktu terang azan berhenti. Sedangkan orang sedang belajar, orang dapat terang orang azan berdiam sebentar. Diam sampai azan baru. Begitulah bagusnya mendengar azan. Apa boleh mendengar azan nak di masjid pada ibu? Orang azan nak mau tanya, nak dapat minta kasih sayang Allah pada ibu. Jawab azan itu pada ibu. Allahu Akbar, seperti itu dijawab. Ada kecian dia muazzin buat jawab bantu itu. Itu harus latih pada ibu. Kalau tak latih insya Allah biasa jadi. Ya, sesuatu tu dipaksakan dulu, sudah tu jadi biasa. Ada doanya kecian tu, doanya ya Allah tu paksakan gitu. Pasal pada ibu ya. Itu adalah jalan dunia setawi. Lalai betul lah. Nak boy go kerja nak selesai. Apalagi salat asar, tanggung gua mak masak. Bepo lah langsung mati, tidak dia salat asar pada ibu. Karena itu setan mungkin malam benawa. Ibu tahu apa? Assalamualaikum jawab.
kalau mau tahu lu, orang sholat deh, orang sholat itulah. Jadi begitu azan langsung tinggalkan semua pekerjaan. Jadi itu namanya bisa menyisihkan waktu. Waktu dikasih Allah 24 jam. Sholat cuma menghadap Allah cuma 5 menit Pak Ibu. Oh baju kumah, apa salah ganti lah baju. Bak beralek sana di baju, tiba tamu baju nelok Ibu ya. Tiba tamu tu aja dicepik baju dalam tiba malu apa camin lu gua pakai jilbab kan dalam tu dia nampak gitu ya Ibu. Ya Bapak ya. Tangguh baju kumah ada lambat sholat. Nanti akan ditanya itu semuanya, disaksikan nanti. Itu tidak sia-sia dicatat nanti bagian. Nanti orang seperti itu menerima nanti catatannya adalah di tangan kiri. Penjeritnya nanti tangan kiri. Bahkan catatan luar semua di belakang. Dan surah Al-Tariq kita ya, siapa yang menerima catatan di belakang harus ambil catatan luar tembus peri apa ambil ke belakang. Kalau kanan alhamdulillah seperti warik timbang luar untuk yang baik. Insyaallah masuk surga. Ke sebelah kiri dapat catatan luar biswa. Menangis pada ibu. Lebih bahaya pada celaka di belakang di punggung letak catatan itu harus ambil. Itu memang tak dosa sama sekali. Sama saya hari punya sedunia asyik mencari fikih, mencari kayu saya. Sedekah apa lain tak pernah. Solat apa lain tak pernah. Hanya wajib fikih terus sampai badan panik-panik. Tiba malaikat maut. Nanti orang dekat ke mati tiba. Ni minta ni. Ini balik nombor sebentar saja. Saat-saat yang macam begini. Abang kau bersedekah, abang kau amal soleh. Tak boleh. Kurang nyawa lah risiko tak boleh. Dari kerongkongan, dah sakarat awak. Kemudian Bapak dan Ibu, yang ketiga yaitu mendirikan salat di keheningan malam. Itu penting Bapak dan Ibu ya. Apa itu nama salatnya? Salat tahajud ayat yang baca tadi ya. Wa minal laili fatahajjat bih. Di tengah malam jagolah dan disuruh awak untuk salat. Aku nanya, orang yang sering salat tahajud itu dia akan sehat, kemudian dia akan diangkat derajatnya oleh Allah di tempat yang terpuji. Itu ayat baca tadi, wa minal laili fatahajjat bi nafilatan. Di malam-malam tu jaga waktu tengah malam salatlah dan bertahajud dengannya. Aku nanya menambah amal-amal waktu tadi. Kalau salat wajib kan 5 kali ya Bapak Ibu ya. Aku nanya nafilatan. Nafilatan untuk menambah amal. Itulah termasuk orang tadi as-sabiqu bil khairat. Tapi dia masuk orang al-muqtasid tu ya. Wajib salah maju sunat usahlah buat tambah. Mungkin wajib tu alus sempurna para jalan. Ibarat baju cabiak yang pada ibu ya. Awak tambah itu sunat tu. Pernah menambah akhirnya enggak cabiak lagi. Pernah menambah. Jadi mungkin bapak dan ibu siko dia pagi mungkinlah bila salat tahajud tu walaupun 5 minit sebelum azan masuk boleh kita salat tahajud. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Begitulah penting. Karena Rasulullah dulu salatnya 2 kali ya Pak dan Ibu. Salat malam dan salat tengah hari itu pengalaman matahari itu salat tahajud dan salat duha. Mau baca itu ya. Itu dulu sebelum salat 5 kali sehari semalam diberitakan Allah waktu mi'raj ke langit. Salat tak salat tapi namanya sudah itu menjadilah salat sunat lewat dari tinggal tahajud dan salat duha. Diangkat derajat oleh Allah tempat terpuji. Salat duha itu kok dapat dia ditinggal pada ibu 2 rakaat. So ibu kalau ada salat duha 2 rakaat tu. Itu salat minta rezeki. Rezeki itu bukan harta tapi dikasih Allah kesehatan waktu rezeki pada ibu. Dikasih Allah kesenang dalam hidup, tenang hidup itu rezeki. Jadi dan 2 tujuan ditinggal pada ibu. Selain salat yang 5 kali sehari semalam. Itu Allah memerintahkan. Jadi hukumnya sunat lagi fatah. Ayat sebelum itu dikatakan aqimus sholali dulu kisam. Dirikan oleh masalah itu amar wajib yaitu 5 kali sehari ya Bu ya. Ila ghasatil laili wa qur'anal fajr. Kecil Allah sebelum ayat tadi Bu ya. Dirikan oleh salat setelah tergelincirnya matahari. Itu salat zuhur. Di dulu kisam sih salat zuhur. Kemudian ilal ghasatil setelah malam atau sampai salat zuhur, asar, maghrib sampai salat isya dan subuh wa qur'anal fajr dan salat subuh. Jadi pada ibu ditambah tadi
wa minal laili fatahajjad. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu ya, dengan menyampaikan seketik tadi bisa kita manfaatkan dalam hidup sehari-hari Ibu ya. Mungkin sama wa jaja seketik. Kalau insyaallah biasa itu akan jadi terbiasa. Wa pasal Ibu ya. Paksakan doanya, Allahumma paksakan ke diri Bapak Ibu ya. Mungkin terlebih kurang banyak yang nambah, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menyampaikan, untuk kita semua juga. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.